Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Hidup di zaman sulit seperti sekarang ini tak mudah menemukan orang yang punya kepedulian terhadap sesamanya, apalagi punya kemurahan hati. Apapun situasinya, kita sebagai orang percaya diajar untuk memiliki kasih seperti Kristus. Memang tidak mudah mempraktekkan kasih, karena kasih itu memberi. Dalam hal memberi ini, bukan semata-mata berbicara tentang pemberian yang berwujud uang atau materi, tapi juga memberi perhatian, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Kita pun dapat memberi kemurahan hati dengan senyum sebagai pertanda kita mau menjadi sahabat bagi mereka. Kita dapat memberi semangat kepada mereka yang putus asa. Apa yang dapat kita beri, berilah dengan kemurahan hati. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacakan Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 secara responsoria. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan.
kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, bil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam ibadah keluarga saat ini, kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman yang diberitakan, boleh kami pahami lalu kami lakukan dalam kehidupan. Dan berkati hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman, agar hamba memberitakan kebenaran-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar dan melakukannya dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab memberi judul Pengumpulan Uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang bisa berjumpa dalam ibadah saat ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah diberkati oleh Tuhan. Ada statement yang mengatakan, janji adalah hutang. Apa itu janji? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti janji diantaranya adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu, dan persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang jadi pertanyaan bagi kita dalam kehidupan beriman dalam hidup ini, apakah menepati janji itu penting? Tentu saja menepati janji itu sangat penting, sebab memegang janji menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Hal itu menunjukkan apakah kita memiliki integritas yang baik atau tidak baik dalam diri kita sendiri. Terlebih lagi sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk memegang janji di dalam hidup ini. Ingkar janji berarti rasa percaya diri dan relasi yang kita bangun dalam kehidupan ini, rasa percaya orang akan rusak karena tidak percaya, karena kita ingkar dan tidak menepati janji di dalam hidup ini. Yang rugi tentunya kita sendiri karena ingkar kepada janji. Tuhan menghendaki kita di dalam kehidupan ini memegang teguh janji kita dan menepatinya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Tuhan ingin kita menjadi teladan dalam keseharian, sebab kata-kata yang kita ucapkan dan janji-janji yang kita janjikan menunjukkan kepribadian nilai-nilai Kristiani yang kita anut. Dengan menepati janji, orang lain dapat melihat Tuhan Yesus Kristus melalui diri kita. Apabila kita jujur dan memegang teguh kata-kata kita. Perikop bacaan kita hari ini merupakan follow up untuk mengurus pemberian yang telah jemaat Korintus janjikan untuk diberikan. Janji untuk memberi kepada jemaat Yerusalem yang kesusahan. Dan Paulus ingin bukti itu. Rasul Paulus mengutus Titus dan saudara-saudara yang lain untuk mempersiapkan segala sesuatu dan membereskan hal-hal yang dianggap belum jelas, baik dalam hal memberi maupun dalam hal iman percaya. Supaya ketika nanti Paulus datang bersama-sama dengan jemaat Makedonia, jemaat Korintus tidak menjadi batu sandungan. Karena mereka yang pertama-tama berjanji untuk memberi, sehingga jangan sampai kedatangan Paulus nanti untuk mengambil buah pelayanan kasih yang dijanjikan untuk membantu saudara-saudara seiman di Yerusalem menjadi kecewa karena mereka mendengar dari Paulus antara ucapan dan kenyataan tidak sama. Paulus sangat menekankan hal ini, jangan sampai kita menjadi malu. Di sini bukan rasa malu, kebanggaan atau harga diri yang menjadi orientasi Paulus, tetapi memastikan bahwa persembahan bagi jemaat di Yerusalem benar-benar terrealisasi. Itu jauh lebih penting daripada potensi rasa malu yang didapat dari pemegahan Paulus tentang jemaat Korintus yang sudah siap memberi. Padahal itu belum sepenuhnya dikerjakan.
Paulus khawatir tentang integritas jemaat Korintus agar sikap mereka tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat-jemaat lain. Karena Korintus adalah pelopor dalam hal memberi dan berbagi kepada saudara-saudara yang berada dalam kesusahan. Korintus telah menunjukkan kemurahan hatinya untuk berbagi, sehingga mereka menjadi contoh. Tetapi itu bukan hanya sebatas kata-kata. Paulus meminta bukti mana pemberian yang mau diberikan. Menarik untuk memperhatikan kata kemurahan hati di sini. Kata ini terjemahan dari kata Yunani eulogia, yang secara harfiah berarti sebuah pemberian berkat. Artinya, memberikan dengan kemurahan hati selalu merupakan ungkapan kesadaran bahwa Tuhan sudah memberkati, mencurahkan berkat-Nya kepada kita dengan limpah, maka kita dipanggil juga untuk berbagi berkat di dalam hidup ini. Ketika memberi bukan karena terpaksa, tetapi memberi karena telah diberi karunia Allah yang besar dalam hidup ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita memberi, karena kita sudah diberi berkat oleh Tuhan dengan melimpah di dalam hidup ini. Oleh karena itu kemurahan hati Allah semestinya lah menjadi teladan umat dalam hal memberi. Hal ini diingatkan dengan tegas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pengumpulan dan pemberian persembahan bagi jemaat di Yerusalem dilakukan atas dasar kemurahan hati, bukan pemberian yang dipaksakan. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menyikapi isu atau kecurigaan yang berkembang bahwa tujuan Paulus mengirim Titus memantau proses pengumpulan persembahan, sehingga seolah-olah Paulus mau memeras jemaat di Korintus. Padahal Paulus ingin mengingatkan tentang janji mereka untuk memberi. Dan Paulus menekankan kembali, berilah dengan rela hati, bukan karena terpaksa. Mereka menerima berkat-berkat Tuhan itu karena Tuhan, bukan karena dia. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan dengan semua berkat karunia yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan ini. Karena semua yang ada pada kita itu punya Tuhan, bukan punya kita. Tuhan cuman menitipkan berkat itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi, seorang yang bertanya pada Ungke Bill Gates, seseorang ini bertanya, adakah orang yang lebih kaya darimu? Ungke Bill Gates menjawab, hanya satu orang. Ungke Bill Gates mengungkapkan beberapa tahun yang lalu, ketika Ungke belum menjadi orang terkaya di dunia, Ungke pernah datang ke salah satu bandara di New York. Kebetulan dirinya ingin membaca surat kabar yang dijual di situ. Pada saat ia ingin membeli surat kabar itu, ternyata uangnya tidak cukup. Tiba-tiba seorang laki-laki berkulit hitam yang bernama Opo memberikan koran itu secara cuma-cuma, gratis. Kata Opo, koran ini untuk Anda. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, Ungke Bill Gates pun pergi kembali ke bandara New York. Secara kebetulan, cerita terjadi lagi. Opo memberikan koran secara gratis kepada Ungke Bill Gates. Ungke Bill merasa berhutang dan ia berjanji kepada Opo akan membalas kebaikannya. Beberapa tahun lewat, kurang lebih 19 tahun berlalu, Ungke Bill pun telah menjadi orang terkaya di dunia.
ia memutuskan untuk menemui Opo. Pada saat bertemu dengan Opo, Ungke Bill bertanya, "Kau kenal aku?" Opo menjawab, "Ya, kau adalah orang terkenal. Namamu Ungke Bill Gates." Ungke Bill berkata, "Beberapa tahun yang lalu kau memberikan surat kabar gratis 2 kali kepada saya. Sekarang aku ingin mengimbangimu." Opo menjawab, "Anda tidak dapat mengimbangiku." Ungke Bill menjawab, "Mengapa?" Opo berkata, "Karena aku memberi ketika aku miskin, sedangkan kau, Ungke, ingin memberi kepada saya ketika Anda kaya. Jadi, bagaimana Anda bisa mengimbangiku?" Ungke Bill pun berkata, "Sungguh benar, lebih kaya ngana Opo daripada kita." Dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, untuk menjadi orang yang murah hati, kita tak perlu menunggu memiliki harta yang berlimpah. Namun kita dapat memberi dari apa yang kita miliki dengan sukacita. Sebuah pemberian tidak diukur dari besar kecilnya jumlah pemberian itu. Namun yang Tuhan ukur, sikap hati kita yang mengasihi dalam ketulusan dan kejujuran ketika memberi. Yang jadi pertanyaan, apakah kita dalam memberi, dalam berbagi, didasarkan dengan kasih dan sukacita? Murah hati adalah salah satu karakter Allah yang selalu Ia nyatakan kepada umatnya. Kemurahan hati Allah terlihat dalam kasih dan pemeliharaannya bagi umatnya. Allah mengaruniakan berbagai berkat yang membuat umatnya dapat merasakan kehadirannya dan kasihnya. Pemberian sepatutnya didasari kemurahan hati atau sebagai ungkapan kasih. Memberi dengan kemurahan hati berarti memberi dengan sukarela dan sukacita. Memberi dengan kemurahan hati tidak selalu berupa barang atau harta benda seperti yang dilakukan jemaat Korintus dalam bacaan kita. Melainkan kita bisa memberi lewat kemurahan hati kita dengan senyum sebagai tanda kita mau menjadi sahabat bagi banyak orang. Kita dapat memberi semangat kepada mereka yang putus asa. Kita dapat memberi apa yang ada pada kita. Berilah dengan kemurahan hati, jangan dengan sedih hati dan terpaksa. Melakukan segala sesuatu kemurahan hati pasti selalu lebih baik daripada melakukannya dengan sungut-sungut. Tanpa kemurahan hati, pemberian itu tidak ada artinya. Bagi kita yang memberi maupun yang menerima, pemberian kita menjadi sia-sia. Hal ini berakibat tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, karena kita memberi dengan sungut-sungut dan tidak ikhlas. Ingatlah, Allah telah bermurah hati kepada kita. Marilah kita juga menyatakan kemurahan hati kita dengan memberi secara rela hati dan bersukacita. Kiranya pemberian-pemberian yang kita berikan di dalam ibadah-ibadah, di dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita beri dengan rela hati dan sukacita. Dan biarlah Tuhan memberkati kita yang memberi dengan rela hati dan sukacita di dalam kehidupan ini. Amin.
Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kita tak dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Dengan mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah dalam hidup ini, ketika kami berbagi dan memberi, kami memberi dengan sukacita, dengan rela hati, karena Tuhan sudah berbagi dengan sukacita dan rela hati kepada kami. Lewat berkat-berkat-Mu, dan hal yang terbesar yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami adalah keselamatan yang Tuhan berikan melalui diri Yesus Kristus, yang telah datang, mati, dan bangkit, naik ke surga dan akan datang lagi untuk meminta pertanggungjawaban atas hidup yang kami hidupi. Apakah kami meneladani Kristus atau di luar Kristus dalam hidup ini? Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan ketika Tuhan memberi kasih, memberi diri untuk berbagi dalam hidup ini. Dan biarlah kami juga memberi diri untuk Tuhan pakai, untuk berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Dengan rela hati dan sukacita. Karena apa yang ada pada kami, itu adalah titipan Tuhan, yang Tuhan titipkan untuk kami bagi banyak orang dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami mengagungkan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan. Tuhan, kami datang dengan segala persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya persoalan pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di dunia kerja kami, di tengah-tengah pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami senantiasa mengandalkan Engkau. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati dan menopang kami di dalam kehidupan ini. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan rumah tangga kami, hubungan suami istri Tuhan memberkati, hubungan orang tua dengan anak Tuhan memberkati, berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, baik dalam kandungan, dalam masa pendidikan untuk meraih mimpi cita yang mereka cita-citakan, bagi anak-anak kami yang sedang naik untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan membukakan jalan yang terbaik buat masa depan mereka, agar mereka boleh melihat bagaimana baik dan kasih Tuhan yang memberkati dan menopang mereka di dalam kehidupan. Kami pertaruhkan masa depan anak-anak kami ya Tuhan, hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemeliharaan dan kasih Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan. Baik yang bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh dengan kami. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan jemaat Tuhan. Berkati gereja-Mu, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, terutama untuk proses pemilihan diaken, penatua,
periode 2022-2027. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan di dalam kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kelemahan tubuh mereka, kiranya pemulihan dan kasih sayang Tuhan yang memberkati mereka dalam menjalani hari lepas hari. Mereka boleh melihat bagaimana baik dan kasih Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara Russell Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Elie Lolong Walangitang, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Meti Soisai, Ibu Rusliana Siahan, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian Penongi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miska Sujadi, Ibu Kitty Mari Lekahena, Saudara Henry Kalkemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asmarwati Hutagawil, Ibu Mari Lau, Bapak Johnny Lubantobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Johnny Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siaan, Bapak Daniel Tulak, Ibu Fidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimayu, Ibu Sri Poloi, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole, Ibu Veronica Sunarno, dan kekasih-kekasih kami yang lain tidak kami sebutkan satu persatu. Kasih sayang Tuhan, lawatan Tuhan yang melawat kekasih-kekasih kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan kasih sayang Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami dengan segala persoalan pergumulan yang dihadapi. Berkati pemimpin bangsa kami, aparat keamanan TNI dan Polri, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Kiranya pemeliharaan kasih Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan. Tuhan, inilah kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhan
Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.